Bintang-bintang bersinar menerangi di atas kegelapan. Bintang-bintang menari, bintang-bintang bernyanyi, tak lagi sendiri di malam ini. Dan cahaya rembulan menemani bintang-bintang menari bersama, tersenyum bersama. Dan aku di sini ditemani kunang-kunang yang cahayanya suram berkedip-kedip, mengajarkanku tertawa, tersenyum, tak lagi sendiri. Ya, ini gila sekali. Sungguh ini sebuah lelucon yang sangat bagus. Aku jatuh dari kamar pakaian setelah pementasan habis. Dan disitaku dengan tenang ngorok setelah semua orang pergi meninggalkan gedung teater ini. Aku mabuk. Seluruh tubuhku menggeletar. Dan aku merasa dingin serta gelap, bagaikan dalam kolong bawah tanah. Bahkan jika aku tidak lupa hancurnya kesehatanku, seharusnya aku ingat umurku. Betul-betul si tua yang gaya ini. Umurku memang sudah tua dan tak ada gunanya lagi. Aku bertingkah tolol, pongah, dan pura-pura muda. Padahal hidupku sekarang telah usai. Kuciumi juga tanganku yang telah 68 tahun berlalu dan takkan mungkin kembali. Aku kosongkan botol itu. Hanya tinggal beberapa tetes lagi di dasar. Itu pun cuman kerak-keraknya. Ya, demikianlah halnya Vasili, pemuda gaib. Waktunya sudah tiba bagimu memainkan peran sebagai seorang yang mati. Suka atau tidak suka, kini kematian itu telah berjalan menujumu. Aneh sekali. Meskipun telah 40 tahun aku berada di pentas ini, baru kali ini aku menyaksikan gedung teater malam hari setelah lampu-lampu dipadamkan. Untuk kali pertama. Alangkah gelapnya ini. Aku tak dapat melihat apa-apa. Oh ya, aku dapat melihat lubang pembisik. Dan mejanya terbaring di dalam liang yang gelap. Hitam tak berdasar. Macam kuburan di mana maut mungkin sedang bersembunyi. Betapa dinginnya ini. Angin berhembus dari teater kosong ini seperti keluar dari terowongan batu. Ini tempat hantu. Tengkuku jadi begini. Yegorka, Petruska, di mana kalian berdua? Apa yang menyebabkan aku merasa bahwa benda-benda yang berada di sekitarku begitu menyeramkan?
Aku semestinya diberi minuman. Aku seorang yang tua, dan aku takkan hidup lebih lama lagi. Pada usia 68 tahun, orang pergi ke tempat beribadah, bersiap-siap untuk kematian. Tetapi aku di sini. Ya Tuhan, anak yatim tua ini mabuk lagi dengan pakaian tololnya. Aku seharusnya tak melakukan hal ini. Aku semestinya pergi dan menukarnya. Ini memang tempat maut. Dan aku tentu akan mampus ketakutan bila semalaman di sini. Siapa kau? Apa perlumu? Siapa kau? Ivanits? Ya Tuhan, siapa kau? Kaukah itu Nikituska? Apa yang kau kerjakan? Ah, Nikituska, Nikituska. Cobalah pikir. Mereka menyeruku 16 kali. Mereka memberiku 3 bungkus bunga dan masih banyak lagi benda-benda yang lainnya. Antusias mereka sudah melonjak-lonjak, namun tidak ada satu hati pun yang tinggal. Setelah pementasan selesai, membangunkan orang yang tua malang ini dan mengantarkannya ke rumah. Dan akulah orang tua itu, Nikituska. Usiaku telah 68 tahun. Sakit-sakitan lagi. Jangan pergi jauh, Nikituska. Aku sudah uzur. Tak ada harapan lagi. Kurasa inilah saatnya aku akan mati. Yau, 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 au, 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 huah, oh, ini sungguh mengerikan. Ini sungguh mengerikan sekali. Aku tak mau pulang. Aku tak punya rumah. Tidak, tidak, tidak. Aku tak mau ke sana. Aku tak mau. Aku cuma sendirian di sana. Aku tak punya keluarga. Tak punya istri. Tak punya anak. Aku seperti angin. Berhembus. Melintasi di padang-padang yang sepi. Aku akan mati. Dan tak seorang pun yang akan mengikutiku. Sungguh mengerikan kesendirian ini. Tak ada yang membahagiakanku. Tak ada yang mengasihiku. Dan tak ada yang mengantarku ke tempat tidur kalau aku mabuk. Punya siapakah aku ini? Siapakah yang membutuhkanku? Dan siapakah yang mencintaiku? Tak ada sebuah hati pun, Nikituska. Tak ada. Penonton sudah pulang. Mereka semua sudah tertidur dan melupakan si badut tuanya. Aku tak punya istri, tak punya anak. Tetapi aku seorang laki-laki dan masih hidup segar. Darah masih terus mengalir dalam nadiku. Darah warisan bangsawan. Aku seorang aristokrat, Nikituska. Aku telah mengabdi dalam ketentaraan di bagian artileri. Sebelum jatuh, aku jatuh hina. Betapa gagahnya aku sewaktu masih muda. Tampan,
gagah dan berani. Kemanakah itu semua? Apa jadinya itu semua di masa tua? Tentulah ada liang yang telah menelan semuanya. Dan sekarang aku mengenangnya. Ya, aku mengenangnya. Telah 45 tahun hidupku tenggelam di situ. Hidup apa itu, Nikituskah? Hidup apa itu? Aku dapat melihatnya dengan jelas. Melihat wajahmu. Remaja yang riang, bersemangat. Gairah pujaan wanita. Wanita, Nikituskah? Ketika baru-baru naik ke pentas, semasih gairah remaja bergejolak. Aku ingat, seorang wanita jatuh cinta karena aktingku. Dia sangat cantik, tinggi semampai, muda, suci, tak bercelah, berseri-seri laksana fajar musim panas. Semuanya dapat tembus menyinari kegelapan malam. Masih kuingat sekali ketika aku berdiri di depannya. Seperti sekarang, aku berdiri di depanmu. Dia kelihatan begitu mencintaiku. Tidak seperti kenyataan kemudian. Berkatalah ia kepadaku, supaya memandang dengan pandangan yang demikian, pandangan yang tak dapat kulupakan, tidak bahkan sampai ke kubur sekalipun. Begitu kasih, begitu lembut, begitu dalam, begitu bersinar ceria. Dengan sangat riang mabuk kepayang, aku berlutut di hadapannya. Lalu aku memohon demi kebahagiaan dan berkatalah, ya, tinggalkan pentas. Kau mengerti? Kau mengerti? Dia dapat mencintai akting, tetapi untuk mengawininya, tidak. Tidak. Aku sedang berlakon pada suatu ketika. Ya, aku ingat. Aku berperan sebagai badut yang tolong. Setelah berlakon, aku merasa mataku jadi terbuka. Karena melihat apa yang pernah kuanggap pemujaan kepada seni begitu suci adalah sebuah khayalan dan impian yang kosong belaka. Bahwa aku adalah badut yang tolol dan menjadi permainan yang asing dan sia-sia. Akhirnya aku mengerti tentang penonton. Sejak saat itu, aku tak percaya lagi dengan tepukan-tepukan mereka, bingkisan bunga mereka, ketertarikan mereka. Ya, Nikituskah, orang memuja aku, membeli gambarku, tetapi aku tetap asing bagi mereka. Mereka memburu-buru supaya dapat bertemu dengan aku, tetapi melarang adik perempuannya atau putrinya untuk kawin denganku. Seorang yang hina dina. Tidak, aku tak yakin lagi. Aku tak yakin lagi kepada mereka.
ketika aku telah mengetahui segalanya. Dan pengetahuan itu telah dibeli tunai, Nikituska. Setelah itu, jika gadis itu, nah, kumulailah pengembaraan tanpa tujuan hidup, hari demi hari, tanpa tujuan apa-apa. Aku pun mengambil peranan pelawak murahan dan membiarkan diriku hancur. Oh, semestinya aku dulu adalah seorang artis yang besar. Namun perlahan-lahan, aku buang jauh-jauh bakatku. Memainkan banyolan-banyolan tolol, kehilangan pegangan, kehilangan kekuatan, ekspresi diri. Lalu akhirnya hanya menjadi seorang banci Mary Andrew daripada seorang laki-laki. Aku telah ditelan seluruhnya ke dalam liang besar yang gelap. Namun malam ini ketika aku terbangun, kulihat ke belakang. Di sana, di sampingku, terbentang waktu 68 tahun. Barulah aku menyadari betapa lamanya itu sudah. Dan semuanya itu telah berlalu. Semuanya telah berlalu. Tetapi betapa jeniusnya aku. Aku tak bisa membayangkan bagaimana kemampuanku. Betapa fasih. Bagaimana menariknya aku. Betapa peka. Dan betapa hebat tali senar menggetar di dalam dada ini. Sungguh berdebar perasaanku memikirkannya. Sekarang dengarkan. Tunggu. Biar aku tarik napas dulu. Berlindung darah Ivan kini kembali. Terkipas dari bibirku pemberontakan berkobar. Akulah Dimitri yang buta di dalam kobaran api. Boris akan musnah di atas tahta yang kutuntut. Cukup. Pewaris kaisar tak tampak lagi. Berlututlah ke sana, ke Ratu Polandia yang congkak. Jeleka ini? Nah, ini sesuatu dari Raja Lear. Dah, siap, dah, dah. Langit gelap. Kelihatan hujan turun deras. Guru mengguntur, kilat. Menerangi seluruh permukaan langit. Dan kemudian dengarkanlah. Tiuplah angin, hancurkan pelipismu, amuk, tiupkan, sehingga kau basahi puncak menara kami. Tenggelamkanlah kau pikiran yang membuatku semakin buta. Tinggalkanlah semuanya. Tinggalkan dan pergilah semuanya. Dan sejak itu semua telah menghilang. Dan kemudian, apa yang harus aku lakukan? Oh. Ini dia. Kemana lagi aku akan mencarinya? Semuanya hilang. Hilang begitu saja. Tidak. Semuanya telah berlalu dari kita sekarang. Tetapi betapa jeniusnya aku. Aku seperti uap lemin, botol pecah. Dan kau adalah tikus tua gedung teater. Oh, hancurkan bumi. Bagaimana memulainya? Oh ya, ini dia. Oh, para pencacat. Biarkan aku kembali kalian.
Mengapa kalian bermaksud mencari bauku sehingga kalian masuk dalam jebakan? Aku sungguh-sungguh tak mengerti itu. Kuharap kau, aku mohon padamu. Ini mudah saja seperti berbaring-baring. Tutuplah lubang-lubang itu dengan jari. Keluarkan napas dari mulutmu. Dan nanti akan terdengar suara musik yang amat merdu. Perhatikan, itulah penutupnya. Mengapa? Ingatlah betapa tak bergunanya kau lakukan untukku. Kau harus nampak paham akan istirahatku. Kau harus menangkap hakikat dari kegaibanku. Kau harus mendengar dari catatanku yang mula-mula hingga puncak pedomanku. Dan disitulah terdapat berbagai musik, suara yang indah di dalam alat yang kecil ini. Meskipun kau tak bisa meniupnya hingga berbunga. Astaga, kau pikir aku hanya mudah meniup suling itu saja? Sebetulnya, alat instrumen mana yang kau kehendaki? Meskipun kau tak yakin padaku, kau memang tak bisa melakukannya untukku. Hebat, hebat sekali. Di manakah setan yang bersarang di dalam musia tua ini? Aku bukanlah orang tua, semuanya itu omong kosong. Arus tenaga masih mengalir dalam nadiku. Inilah hidup, gairah dan muda. Usia tua dan jenius tentulah tidak berdampingan bersama-sama. Kau nampak membisu saja, Nikituska. Tunggulah sejenak sampai kekuatanku pulih. Oh, rumah. Sekarang dengarkan. Pernahkah kau mendengar lembut seperti bulan telah lenyap, tiada lagi cahaya, mendampingi gugusan bintang kesepian yang meratap pucat di cakrawala, ada yang tiba-tiba bercahaya, bunga putih bersih di tengah-tengah lembah bunga mawar, disusupi kunang-kunang yang cahaya suram berkedip-kedip, bagai harapan yang enggan menjelma. Suara-suara pintu terdengar. Apakah itu? Kasihanilah anak-anak. Ayolah kita tukar pakaian. Aku bukanlah orang tua. Semuanya itu omong kosong. Semuanya itu tolol. Apa yang kau tangisi? Ini bukanlah kemauan. Ya, segalanya ini bukanlah kemauan. Mari orang tua. Jangan terbeliak begitu. Apa sebab kau terbeliak begitu? Jangan menangis. Di mana ada seni dan jenius, di situ pasti tidak ada segala ketentuan, kesepian, dan penyakitan. Hanya kematian itu yang semakin dekat. Tidak. Segalanya telah berlalu dari kita sekarang. Tetapi betapa jeniusnya aku. Aku seperti uap lemin. Botol pecah. Dan kau adalah tikus tua gedung teater. Pembisik. Ayolah. Aku bukanlah jenius. Aku hanyalah cocok disamakan dengan prompter. Bahkan untuk itu pun aku terlalu tua. Ya, kau ingatkan baris-baris ini dari Otello Nikituska. Selamat tinggal kenangan damai. Maha perang yang mengalahkan angin unggul. Oh, selamat tinggal ringkih kuda dan sangkakala trompet. Pukulan genderang bersemangat. Suling yang menembus pendengaran. Kau bintang-bintang berkedip bercahaya, ditemani cahaya
Ayah rembulan. Dan di sini aku ditemani kunang-kunang yang cahayanya berkedip-kedip. Dan aku tertawa bersama.